siang Pak Putu, gimana kabarnya? Iya, selamat siang teman-teman. Sesuai janjinya, kalau hari ini kita akan membahas masalah yang ada di kelasnya Pak Putu kelas 2A ya. Iya, semua atas waktunya sudah bersedia untuk menyajikan. Nah, untuk memulainya, apa topik permasalahan di kelasnya Pak Putu? Seperti yang diminta saya, yang ingin mengangkat topik atau berdiskusi tentang beberapa anak yang kebutuhan khusus yang ada di kelas kita. Oh, berarti kelasnya Pak Putu ada anak yang berkebutuhan khusus. Ya, terkait seperti Oscar, Arsel, itu yang saya. Dari percakapan kali ini, apa yang ingin Pak Putu dapatkan? Mungkin dari percakapan ini yang ingin mencari tahu kira-kira bagaimana sih proses pembelajaran yang sebaiknya yang lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu situasi kelasnya sekarang seperti apa ya Pak Putu? Seperti yang sudah Wintan tahu juga, ada beberapa siswa saya yang memang berkebutuhan khusus, misalnya seperti Oscar, Axel, dan Agas. Tiga anak ini memang membutuhkan kebutuhan, dapat dikatakan berkebutuhan khusus dan memerlukan bimbingan ekstra. Mungkin itu yang saya. Nah, jadi ada 3 siswa ya, ada Oscar, Axel, sama Agas. Oke, kalau begitu, menurut Pak Putu apa yang mempengaruhi mereka seperti itu? Kalau yang melihat dari 3 anak itu yang berkebutuhan itu kayaknya memang yang dan kasih saya yang katakan seperti apa? Karena memang terlihat dari orang tuanya juga Orang tuanya. ya, asal juga terlihat memang menjadi berkebutuhan. Karena dia turunan berarti ya, ya. Kayak Oscar juga, Oscar terlihat kurang kasih sayang. Ya. Nah, selain itu Oscar juga dikatakan memang anak yang berkebutuhan khusus dan sudah dinyatakan oleh ahli yaitu like autis. Jadi dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sangat sulit membuatnya seragam dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena seperti tadi Pak Putu bilang, karena dia keturunan dari orang tuanya ada. Jadi sekarang situasi kelas seperti apa yang Pak Putu inginkan? Saya sih inginnya proses pembelajaran itu kondusif. Dalam arti saya ingin memberikan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta. Ya. Kalau dia memang seperti yang saya sampaikan tadi berkebutuhan, saya ingin pembelajarannya itu disesuaikan atau saya apa yang saya lakukan sesuai dengan keinginan dari peserta tersebut. Ya. Karena kita ketahui ada siswa yang jadi menurut Pak Putu apa yang membuat itu bisa terwujud? Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif untuk 3 anak tersebut, mungkin saya harus kira-kira modifikasi model pembelajarannya kira-kira harus disesuaikan. Mungkin saya juga harus lebih sering menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya diferensiasi konten, tapi juga mencakup diferensiasi secara keseluruhan kayaknya. Oh, 3-nya berarti ya. Diferensiasi konten, proses dan produknya. Nah, saya merasa juga memang belum optimal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin melakukan, dan saya juga ingin belajar tentang seperti apa sih proses pembelajaran
untuk anak inklusi. Ya, Ya, untuk tambahannya. ya seperti apa? Saya rasa saya belum memahami secara mendalam bagaimana proses pembelajaran untuk anak inklusif. Jadi saya pun merasa proses pembelajaran yang saya lakukan proses pembelajaran yang reguler. Jadi belum menentu atau mungkin belum sesuai dengan keinginan anak-anak atau belum sesuai dengan kemampuan yang mereka memiliki. Tadi Pak Putra bilang ini pembelajaran yang berdifferensiasi, ingin belajar tentang pembelajaran yang tentang anak yang inklusi. Kalau boleh tahu apa yang harus Pak siapkan? Siapkan untuk Ya, mungkin ada banyak hal yang mungkin harus saya lakukan. Seperti waktu ini saya terkait dengan pembelajaran inklusif, saya bertemu saat kegiatan pameran bertemu dengan guru-guru yang sangat menginspirasi. Di sana saya menemukan bahwa memang untuk anak-anak yang inklusif berkebutuhan khusus seperti 3 orang siswa itu katanya memang harus memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. Dan tidak bisa satu tujuan pembelajaran itu bisa mencakup seluruh siswa. Nah, apalagi kalau ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu mungkin saya harus melakukan setting kelas yang berbeda seperti diferensiasi untuk mulai hal-hal kecil seperti tempat duduk, bagaimana pola memberi masukan, memberikan materi, mungkin itu yang harus saya pelajari lebih dalam. Tadi Pak Putu bilang pembelajaran diferensiasi, mengelola kelas dengan posisi tempat duduknya. Apa yang bisa Pak Putu pastikan kalau itu bisa berjalan? Mungkin itu dah. Jadi yang saya sampaikan kayaknya memang harus secara lebih mendalam memahami tentang pembelajaran inklusif itu secara menyeluruh. Baik itu memahami karakter tadi mulai dari metode-metode pembelajaran yang sesuai dan asesmen juga memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang setelah punya alternatif, dilakukan pembelajaran yang lebih mendalam lagi tentang anak yang inklusi, diferensiasi. Kalau boleh tahu kapan dan siapa yang akan Pak Putu hubungi? Kalau kebetulan beberapa waktu lalu itu saya kan sempat menyaksikan pameran dari apa itu anak emas. Saya sempat menjadi pusat, memang harus secara berhala menanyakan itu, tidak bisa hanya setelah pameran waktu ini saya juga harus mempelajari bagaimana mereka membutuhkan layanan, proses pembelajaran, bahkan di sana saya dengar mereka bahkan sampai raport pun antara anak yang berkebutuhan khusus dan siswa reguler yang katakan itu memang dibedakan. Ya, jadi mungkin sebagai percontohan saya bisa melihat atau menghubungi siswa guru-guru di usia kalau sudah Pak Putu sempat berkomunikasi dengan sekolah lain tentang masalah yang sama, jadi kalau boleh tahu siapa lagi yang Pak Putu minta dukungan dalam proses pembelajaran masalah kelas ini? Saya juga harus konsultasi dengan beberapa rekan sejawat terkait model pembelajaran atau pengalaman guru-guru yang lebih senior. Seperti yang diketahui, saya itu dari dulu itu baru mungkin pengalaman untuk menangani siswa yang seperti itu mungkin belum banyak, dan 3 orang anak ini menjadi 3 orang
khusus, yang ciri khusus yang baru saya temukan. Jadi mungkin saya harus berkomunikasi dengan guru senior di sini untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sih mereka selama ini memberikan layanan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan? Itulah. Jadi Pak Buku juga membutuhkan tempat sejawat nih, Ya. berkonsultasi bagaimana cara pertama guru yang senior, pengalamannya bagaimana menghadapi anak didik yang seperti Pak Buku alami. Nah sekarang bagaimana apa yang bisa Pak Buku simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ada beberapa hal yang saya dapat dari kegiatan ini. Itu tadi saya harus lebih memahami karakteristik prestasi perempuan. Yang kedua, saya harus menyiapkan model pembelajaran pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik prestasi tersebut. Yang ketiga, mungkin saya harus menghubungi sekolah-sekolah yang memang telah menerapkan pembelajaran siswa inklusif. Lalu yang keempat, saya harus berkonsultasi secara lebih mendalam kepada guru-guru senior, rekan-rekan sejawat di sini yang memang memiliki pemahaman dan ada kemampuan yang lebih lama sehingga pengalaman jauh lebih banyak terkait bagaimana sih pemberian layanan yang selama ini dilakukan untuk mereka yang berkebutuhan. Semoga kegiatan Pak Putu nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Putu nih. Semoga. Terima kasih. Terima kasih Buntan. Terima kasih atas telah menjadi rekan dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak.